Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi mengenai materi dari Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang mana pengertiannya ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan sebagai produsen, kemudian rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen dan pemungut pajak. Jadi pengertiannya yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, dan itu saling berkaitan. Yang kedua mengenai siklus perekonomian tiga sektor, yaitu ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga, yang mana perusahaan melakukan pengeluaran berupa pajak. Jadi perusahaan itu akan membayar pajak pada pemerintah, baik itu pajak penghasilan dan pajak perusahaan. Pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga bisa seperti gaji dan upah, bayar sewa, pendapatan yang didapatkan perusahaan dari pemerintah, memberikan substitusi perusahaan seperti subsidi dari BBM dan lain sebagainya. Yang kedua, pemerintah pengeluarannya kepada perusahaan karena beli barang-barang produksi itu yang dimiliki oleh perusahaan, jadi itu dikeluarkan kepada perusahaan. Selanjutnya rumah tangga kepada pengeluaran. Rumah tangga dengan pengeluarannya itu kepada perusahaan. Mengapa? Karena beli barang-barang produksi perusahaan. Karena untuk apa? Untuk membeli barang-barang produksi perusahaan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan adanya dua perubahan penting, yaitu yang pertama pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau disebut dengan TI, menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Jadi pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah itu akan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga tersebut. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan secara agregat. Selanjutnya, aliran baru dalam pendapatan, yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan itu kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Jadi pembayaran pajak itu yang dilakukan oleh rumah tangga akan masuk yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan itu akan masuk kepada pemerintah dan menjadi pendapatan dari pemerintah. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Nah, itu akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga ke produksi itu merupakan alirannya. Jadi aliran dari pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga ke produksi. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan ada 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk ditabung, yang kedua membayar pajak dalam keseimbangan yang berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C sama dengan I sama dengan G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional itu berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Yang keenam, syarat keseimbangannya yaitu penawaran agregat, merupakan dalam penggolongannya yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, sehingga pada keseimbangan pendapatan itu berlaku C sama dengan S sama dengan T. Apabila C pada suku ruas itu dikurangi, maka berlaku I plus C atau I ditambah C sama dengan S ditambah T. Jadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung itu jenis merupakan suatu jenis pemungutan dari pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Ya,
Apa yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya itu dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, itu disebut dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Pajak regresif itu merupakan pajak yang turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, merupakan pajak tetap. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap konsumsi dari tabungan. Apa? Yaitu pajak akan menurunkan YD atau pendapatan depositable, otomatis itu sesuai sejumlah pajak, sehingga YD sama dengan Y sama dengan T, karena YD itu turun, konsumsi dan tabungan pun juga turun. Sekian tanggapan dari saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.